Saudara Presiden Joko Widodo siap mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berani mencoba mengganggu konstitusi dan keutuhan NKRI. Presiden menggunakan istilah digebuk terhadap semua organisasi dan pihak-pihak yang merongrong persatuan. Apa makna dari sikap Jokowi ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam, selamat malam. Kemudian juga ada Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Awi Sutiono. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam Mbak. Selamat datang di Kompas Malam. Kemudian ada Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ini Presiden sudah sangat ekstrim menggunakan istilah yang mungkin kalau konotasinya nilai rasanya begitu ekstrim sekali, digebuk. Pak Hidayat, Anda melihat separah itu intoleransi, berantakannya persatuan dan kesatuan kita yang selama ini ya karena itu ada Indonesia. Ya dan apalagi kemudian berikutnya ada wacana membuat Perpu gitu ya, jadi semakin sangat genting gitu kan. Perpu kan dikeluarkan karena kegentingan yang memaksa. Sebelumnya ada gebuk dan lain sebagainya. Kalau kita lihat realita di lapangan Mbak ya, dan akan biasanya dikaitkan dengan pilkada di DKI gitu kan. Dan prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang gitu. Sebenarnya kalau kita lihat real di lapangan, nggak terasa tuh. Oh ya? Yang berkompetisi. Pak Anies, Pak Sandi dengan Pak Ahok Jarot sudah aman, damai, sudah saling kunjung. Itu di tingkat elitis. Di tingkat lapangan pun juga sebenarnya. Kalau ukurannya adalah pro dan kontra, siapa sih sekarang yang pro dan kontra? Kemarin ada yang demo lilin dan lain sebagainya, kan sudah selesai juga. Kalau kemudian ada yang teriakan Minahasa Merdeka, apa benar mereka mau merdeka? Tapi bahwa itu terjadi, ya, tapi sangat segmentasinya itu sangat terukur gitu loh Mbak. Tidak kemudian melibatkan seluruh pihak. Terukur dengan hal apa Pak Hidayat? Terukur orang-orang itu saja. Oh ya? Dan daerahnya juga itu saja. Pilkada di Indonesia tahun 2017 itu ada 101 pilkada. Di 100 daerah, termasuk di daerah yang diperkirakan sangat rawan, yaitu di Papua Barat dan di Aceh, aman dan damai, nggak pernah ada masalah kok. Di Jakarta itu pun selesai dengan aman dan damai. Yang diperkirakan Jakarta akan terjadi chaos, akan terjadi pembelahan, mana itu? Nggak ada. Jadi menurut saya, ya mestinya pemerintah justru menenteramkan warga, menyelesaikan masalah ini dengan menghadirkan rekonsiliasi, mempertemukan tokoh-tokoh yang dianggap ada masalah. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kunci. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh-tokoh yang mempunyai masa yang diperkirakan akan masih mempunyai dampak-dampak tadi. Diajak ketemu, diajak bicara, diajak dialog. Saya kira akan segera selesai, karena sekali lagi yang terkait langsung yaitu para kandidat sudah selesai. Para partai yang masalah sudah selesai. Jadi kenapa pula kemudian diperuncing, kalau mungkin masalahnya terkait dengan HTI, HTI itu sekali lagi mereka tidak melakukan gerakan yang dalam tanda kutip bersenjata. Kalaupun mereka mempunyai permasalahan terkait dengan masalah pemikiran dan ideologi, itu kan bisa diajak dialog ya? Diajak diselesaikan secara persuasif. Dan semua orang juga tahu bahwa Pak Jokowi itu kan beda dengan Pak Harto. Kalau Pak Harto adalah jenderal besar. Beliau seorang militer dengan tradisi yang kita semuanya paham. Sementara kalau Pak Jokowi semua orang tahu bahwa salah satu yang membuat beliau sangat populer dan sangat diminati oleh publik adalah ketika beliau jadi wali kota Solo, itu beliau betul-betul melakukan pendekatan yang sangat sipil. Bahkan Satpol PP pun bisa kemudian dilucuti, tidak harus pakai gebukan, dan menyelesaikan seluruh masalah dengan dialog. Nah, inilah seharusnya juga dengan dialog saat ini. Ya, kenapa tidak? Pak Imam, Anda melihatnya seperti itu kah? Sama dengan Pak Hidayat, tidak separah itu dan tidak seharusnya Presiden dengan dengan pilihan kata yang begitu ekstrim untuk menghadapi atau melihat hal ini? Ya, saya terus terang kalau melihat pilihan katanya, memang mungkin bukan kata-kata yang nyaman ya. Tapi juga mungkin ini turunan dari kata-kata yang lain. Karena sekarang ini orang menebar kata-kata, ya apalagi terus kemudian dengan adanya YouTube ya, yang pidato yang dengan kata-kata violence itu dari semua pihak, termasuk netizen ikut bergabung. Kan semua kita ini sekarang punya semua orang bisa bersuara. Dan itu bisa diulang-ulang gitu loh. Jadi yang biasanya cuma hanya sekali, karena kita punya teknologi yang direkam secara digital bisa di-viralkan kembali. Jadi betul saya merasa bahwa mungkin tidak pada tempatnya menggunakan kata-kata itu. Tapi pada saat yang sama ya
kita juga sebetulnya nggak bisa menganggap enteng. Kita punya sejarah konflik-konflik di Ambon, ya, terus kemudian di Konflik Poso, horizontal maksudnya ya? Konflik horizontal. Nah, pada saat terjadi politik kerumunan, ya kan kita ini sekarang berseri nih, orang berkerumun. Nah, pada saat kerumunan terus kemudian muncul crowd leader dengan bahasa-bahasa yang agak agitatif lah kalau misalnya saya bisa katakan itu kan anunya kan. Nah, itu psikologi massa itu ya memang betul Pak Hidayat tadi kita nggak ada apa. Tapi itu kemarin secara psikologi massa itu sebenarnya bahaya sekali Pak. Kalau seandainya yang mana yang pasca pilkada, sebelum pilkada? Selama saya tidak ingin menunjuk nanti ya, tapi di saat ada kerumunan dan kemudian ada orang yang menggunakan pengeras suara dengan kata-kata yang ada violent statement, ya itu kan itu bisa memprovokasi massa. Nah kalau itu bertubrukan ya, polisi di tengah nih yang repot gitu kan. Nah kalau ini terus berlanjut ke misalnya pilkada-pilkada yang lain. Ada 2018 yang paling dekat, nah itu juga bisa, karena kita punya pengalaman. Nah, terus pada saat yang sama yang kita khawatir Pak Hidayat adalah, saya tuh kebetulan termasuk yang ikut ngurusi korban-korban bom Marriott 1, Marriott 2, ya Bali, terus kemudian ada Tamrin kemarin, itu korbannya jelas. Mungkin aman so far dengan crowd ini. Tapi saya selalu khawatir, kalau ini seandainya ada orang masuk dan kemudian melakukan, itu yang terjadi adalah pasti saling timpuk itu. Karena kita nggak tahu siapa gitu. Nah ini yang saya khawatir pada saat politik kerumunan itu mendominasi demokrasi kita. Ya betul nggak bisa dihindari katanya itu hak demokrasi segala macam. Tapi angry kerumunan yang marah. Kerumunan itu yang berbeda marah. orang kerumunan yang lagi nonton bola, yang lagi menikmati sebuah, atau kerumunan orang yang sedang sholat Jumat, itu beda Pak. Tapi kalau kerumunan marah, apalagi ada yang mengomando untuk melakukan kemarahan, di sebelah sana marah, di sebelah sini marah. Nah itu sebenarnya tinggal nunggu waktu aja kapan ada gampang dipicu begitu. Pak Awi, Anda menerjemahkan kata-kata presiden yang gebuk, kemudian dengan melihat di bawah atau di tingkat grassroots bahwa seperti kata Pak Imam bahwa di sana ada titik-titik yang bisa dengan gampang kemudian bisa dipicu oleh hal-hal yang sangat sensitif begitu yang bisa setiap saat meledak konflik begitu secara horizontal. Apa atau bagaimana polisi memaknai situasi ini? Ya kalau saya lihat apa yang disampaikan Bapak Presiden itu memang akumulasi kejadian-kejadian selama ini yang notabene-nya memang banyak, misalnya hate speech, hujat-hujatan kepada beliau yang notabene-nya ya Presiden Republik Indonesia yang harus kita hormati. Namun demikian kita bisa lihat sendiri di media sosial juga begitu masifnya ya, bagaimana mereka membuat hate speech, mereka membuat meme yang mendeskripsikan presiden, yang seakan-akan beliau itu adalah PKI dan sebagainya. Banyak hal-hal yang kita ketemukan demikian. Di lain pihak memang undang-undang kita sudah mencabut yang dulunya presiden itu sebagai simbol negara bisa kita pindahkan secara langsung siapa pelakukan yang menghina itu, tapi sekarang deliknya menjadi delik personal ya, sehingga presiden sendiri yang harus kalau memang beliau di hate speech ya beliau sendiri menjadi korban, beliau sendiri harus melapor karena ada kegaduhan ya. Betul, ini kan juga permasalahan yang saya pikir secara psikologis kita pun juga sebagai manusia biasa juga harus berpikir yang demikian begitu. Dan memang ya banyak tekanan-tekanan dari medsos yang pada intinya menghujat kepemimpinan beliau, dan itu yang sangat kami sayangkan ya, sehingga akhirnya kepolisian sendiri juga dalam maintenance of public order ini apa yang kita hadapi di dunia cyber, di dunia maya, memang kita harus pandai mencari celah, kemudian pandai juga mencari unsur-unsur pidana mana yang kita harus jerat, karena kalau kita tidak tindak, kalau kita biarkan seperti mereka juga ada pembiaran
begitu. Jadi pihak kepolisian akan menindak Ya, tegas. karena kan tidak mungkin kan, ibaratnya Bapak Presiden harus mengurusi satu persatu setiap head speed kan. Nah, ada persoalan yang paling krusial antara menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kebebasan atau hak asasi setiap warga negara untuk mengungkapkan pendapat atau berkumpul, punya nilai-nilai yang kemudian yang dimiliki secara pribadi. Jadi antara kebebasan, antara menjaga NKRI, di mana titik temunya atau bandul titik seimbangnya nanti kita akan bicarakan.